Berjumpa lagi sekian bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bu Meldi Rendra. Titik Prabowo Subianto, dan anaknya di beberapa foto-foto yang kita lihat pernah buka puasa bersama, Bung Firdaus ya. Ada kesejukan di Al Ramadan yang kita lihat. Dan KPU juga mengumumkan Prabowo sebagai presiden terpilih. Lalu negara-negara internasional, negara-negara yang kuat ya, Amerika juga ada memberikan selamat. Rusia lebih awal, Cina lebih awal ya, Australia di pertengahan. Artinya ini dunia internasional oke gitu dengan Prabowo ya, walaupun sempat ada isu-isu bahwa ada beberapa negara yang tidak setuju gitu, tapi akhirnya semua oke gitu. Ini adalah pilihan-pilihan optimal dalam diplomasi dunia internasional. Tapi dalam diplomasi internasional selalu butuh First Lady, Bung Firdaus ya. Jadi harus ada ibu negara yang muncul di acara-acara kenegaraan. Mungkin yang tidak ada ibu negara cuman Putin, Bung Firdaus. Yang lainnya punya gitu ya. Nah, di zamannya Gus Dur gitu, yang menjadi ibu negaranya anaknya ya, karena ya, ada persoalan kesehatan dengan ibu negara kita. Dan ini juga bisa sama Prabowo mungkin jadi keponakannya ya, si siapa namanya, keponakan yang perempuannya ya, Saraswati ya, bisa jadi begitu. Tapi kita berharap ini ibu negara adalah poin penting juga dalam diplomasi-diplomasi internasional, juga simbolik-simbolik dalam kegiatan-kegiatan domestik di dalam negeri, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita mengasumsikan hasil penetapan KPU kemarin, kemudian juga berjalan smooth di sidang MK, begitu ya, sengketa Pilpres gitu, artinya makin mengukuhkan, kalaupun nanti dikukuhkan tetap gitu ya sebagai pemenang gitu ya, maka rasanya gitu ya, ucapan selamat dari berbagai, yang terus mengalir dari berbagai pemimpin dunia, pengakuan-pengakuan dari tokoh politik dan segala macam gitu ya, kepada pasangan Prabowo Gibran gitu ya, untuk calon presiden atau presiden terpilih 2024-2029 gitu ya, nampaknya akan merasa agak sedikit kurang, agak sedikit janggal begitu. Kalau juga tidak dilengkapi dengan kehadiran gitu ya, dengan kepastian seorang ibu negara, first lady di sana. Walaupun sekali lagi dalam berbagai ragam event, dalam partai politik gitu ya, Ibu Titi masih ada mendampingi Prabowo sebagai bagian dari elit partai Gerindra begitu ya, bahkan juga ditemani anaknya begitu. Tetapi mungkin gitu ya, saya sebagai orang awam yang tidak terlalu sebenarnya, walaupun itu urusan pribadi Bu Meldi begitu ya, karena Ya, banyak juga kepala negara yang sifatnya single gitu ya, entah itu dia perempuan atau laki-laki sendiri saja tanpa ada pasangannya misalnya gitu ya, artinya secara legal ya begitu, secara formal begitu ya, tapi tetap bisa berjalan misalnya. Tapi kita gitu, terutama untuk Indonesia atau juga orang Timur atau Pak Prabowo di masa ya apa ya, masa pengabdian pengabdian terakhirnya misalnya, akan jauh-jauh terasa lebih nikmat mungkin begitu ya, kalau memang didampingi oleh seorang ibu negara begitu. Dan saya tidak tahu begitu apakah nanti memang ada semacam semacam ada keajaiban, ada semacam jalan tersendiri begitu, bahwa Pak Prabowo bisa bersatu lagi dalam tanda kutip secara ya, artinya secara utuh ya, dengan Ibu Titi misalnya begitu ya, menjadi first lady-nya begitu. Dan kalau itu terjadi, maka akan memberikan dampak yang sangat besar, terutama untuk dalam sisi membangun citra, membangun rasa begitu ya, kemudian juga melengkapi dari sisi kepemimpinannya begitu ya. Memang artinya tidak hanya sendiri begitu ya, nah, Gibran dengan pasangannya, Pak Prabowo dengan pasangannya begitu, itu akan jauh lebih nikmat bagi publik pemilih. Artinya apa? Kita akan menemukan kesejukan, karena sekali lagi pemerintahan atau kepemimpinan itu tidak hanya bisa diwakili dalam sisi-sisi yang lebih maskulin atau sisi pria saja, Bung Meldi. Ada aspek-aspek suara wanita, suara perempuan gitu ya. Tidak hanya dari sisi pendekatan kebapaan gitu ya, pendekatan yang tegas begitu, tapi juga harus butuh sentuhan-sentuhan wanita, sentuhan-sentuhan pendekatan keibuan begitu. Dan tentu dari sini juga harus dilengkapi begitu. Nah, apakah dalam konteks kenegarawan gitu ya, ini juga bisa memberikan semacam bonus lebih untuk pemilih Indonesia atau orang yang memilih Prabowo Gibran nanti misalnya, dengan artinya bersatu kembali antara Prabowo dengan Ibu Titi misalnya begitu ya, dalam konteks yang lebih utuh begitu, itu akan menjadikan semacam efek yang sangat baik untuk ya, tidak saja dalam sisi apa namanya pemerintahan, tapi juga dalam citra nasional termasuk juga internasional begitu ya, karena akan ada peran-peran yang jauh lebih pas gitu ya, kalau memang nanti diisi oleh seorang first lady dibandingkan dikerjakan sendiri Bung Meldi begitu. ya dari aspek legal formal ya, presidensial ya, ketatanegaraan itu sebenarnya tidak ada masalah tanpa ibu negara.
Tapi dari aspek sosiologis, antropologis gitu ya, budaya, kultur Indonesia, itu tetap seorang nyai ya, nyai itu kan penting ya, dalam pesantren juga nyai punya peran yang penting. Dalam proklamasi awal Indonesia, seorang Fatmawati juga penting gitu ya. Kemudian bagaimana peran Bu Tien Soeharto dalam sistem, terutama sistem pembangunan-pembangunan keluarga, KB, dan PKK segala macam itu juga punya corak-corak tersendiri. Termasuk juga peran Bu Ani Yudhoyono, Bung Firdaus ya. Ani SBY ini juga punya peran-peran yang signifikan dalam urusan-urusan pemerintahan atau urusan pembangun lah, urusan-urusan domestik rumah tangga. Saya kira simbolik-simbolik ini tidak bisa kita abaikan dari hanya sekedar substansial pembangunan gitu ya. Karena ini kultural sifatnya dan saya kira pertimbangan-pertimbangan tetap kita terakhir ada di Presiden Prabowo, tapi Indonesia ini akan memberikan warna yang lebih ceria, lebih harmonis dan lebih baik gitu ya. Ketika First Lady, Ibu Negara itu ada di setiap acara-acara gitu. Jadi acaranya nggak terlalu maskulin, Bung Firdaus, ada femininnya juga. Iya betul gitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sosok seorang Presiden Prabowo begitu ya, yang tegas keras begitu ya, yang notabene kadang-kadang membuat orang harus serius begitu. Tapi kalau hadirnya seorang secara formal, seorang ibu negara itu kan bisa mencairkan suasana begitu, kan memberikan dampak psikologis yang jauh berbeda gitu ya. Kalau tafsir pemerintahan itu atau tafsir komando hanya dari sisi misalnya dari sisi perspektif seorang laki-laki begitu ya, tanpa ada misalnya dari sentuhan seorang perempuan, itu akan memberikan dampak yang berbeda. Walaupun sekali lagi Bu Meldi, kita juga tidak ingin misalnya seorang first lady gitu atau perempuan juga nanti akan menjadi semacam ya komando terpisah begitu ya, gitu. Jadi matahari kedua atau banyak mencampur urusan politik tanda kutip begitu. Tapi yang jelas dalam sisi pemerintahan ada segmentasi di mana akan lebih pas dilakukan oleh seorang presiden gitu. Kemudian ada urusan-urusan yang jadi lebih pas dilakukan oleh seorang first lady gitu ya, atau seorang istri presiden gitu. Atau yang ketiga bisa kita katakan bisa saja mungkin karena terbatasan sesuatu hal gitu ya, Pak Prabowo tidak bisa didampingi secara langsung oleh seorang istri presiden gitu, first lady-nya. Mungkin tugas-tugasnya nanti akan banyak diambil oleh istrinya seorang Gibran, Bu Meldi begitu, seorang wapres begitu ya, begitu. Karena saya pikir itu juga bisa mengisi kekosongan. Tapi sekali lagi ya, artinya mungkin banyak dari pemilih-pemilih Prabowo Gibran yang berharap Ibu Titi dan Pak Prabowo itu secara keseluruhan, secara utuh itu rujuk kembali, bersatu kembali gitu ya, menjadi pasangan begitu ya, sehingga ada presiden dan istri seorang presiden gitu ya, seorang first lady di Istana Negara nanti begitu. Dan itu akan memberikan semacam ya paling tidak bagian dari kebahagiaan publik gitu ya. Sebagian publik melihat itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Walaupun untuk kita sebagai masih ingat, oh iya, Ibu Titi kan bagian dari putri seorang Soeharto begitu ya. Itu yang notabene kita ingat dari sejarah-sejarah mungkin pada era Orde Baru begitu. Tapi terlepas dari itulah gitu ya. Kalau kita bicara untuk figur seorang Pak Prabowo, ya ya kehadiran seorang first lady itu sangat sangat penting begitu ya. Walaupun sekali lagi tidak menjadi kartu utama begitu ya. Begitu. Jadi saya tidak tahu Meli bagaimana nanti dalam rentang beberapa bulan ke depan gitu ya, atau ada semacam perubahan-perubahan atau semacam hidayah tanda kutip gitu ya, yang membuat apa yang menjadi harapan sebagian orang itu bisa terwujud. Ya, ini di Lebaran, di bulan puasa ini kita berharap banyak ya untuk itu. Kemudian, tapi ya suasana kenegaraan tanpa First Lady itu kita lihat di Rusia, Bung Firdaus ya. Rusia kan jadi militeristik gitu ya, modelnya. Model Ngeri kalau Putin ya. acara-acara kenegaraan jadi sangat militeristik. Nah, kalau kita lihat Korea Utara yang juga militeristik gitu ya, sedikit lembut kalau ada ibu negara di situ kan. Artinya suasana menjadi lebih rileks, ringan gitu ya, dan menunjukkan sebuah adanya pengakuan terhadap institusi paling kecil di masyarakat kita yang disebut keluarga. Nah, institusi paling kecil di masyarakat yang disebut keluarga ini harus muncul di simbolik-simbolik negara gitu. Nah, inilah kita berharap dengan Pak Prabowo, institusi kecil keluarga dia itu juga muncul di simbolik negara sebagai bentuk bahwa Pak Prabowo punya keluarga, sehingga ini bisa menjadi
teladan bagi keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, Bung Firdaus. Iya betul, saya pikir ini juga harapan dari Mas Didit ya, Mas Didit sebagai putra tunggal dari pasangan Pak Prabowo dan Bu Titi misalnya, gitu ya, melihat sesuatu yang lebih utuh, sesuatu yang lebih komprehensif itu pasti akan menyenangkan gitu. Dan saya yakin juga misalnya itu akan memberikan dampak dalam sisi pemerintahan, Bung Meldi gitu. Jadi pemerintahan yang bisa dikelola kemudian, walaupun sekali lagi kita harus bisa memisahkan mana urusan pemerintah kenegaraan gitu dengan rumah tangga begitu di dapur misalnya tanda kutip gitu ya. Tetapi dalam sisi emosional dan psikologis gitu, itu akan memberikan dampak recharging yang sangat kuat begitu. Dan saya berharap misalnya Pak Prabowo itu menemukan mekanisme recharging dirinya gitu ya dalam rangka menjalankan amanah sebagai Presiden Indonesia untuk 5 tahun ke depan gitu. Artinya apa? Ada pendamping yang kemudian memberikan semangat, memberikan pertimbangan begitu ya gitu. Dan tambah lagi misalnya dengan namanya Mas Didit begitu ya. Dan ini yang menjadi semacam ya paling tidak dalam pandangan konvensional begitu ya, itu yang diharapkan publik untuk seorang pemimpin begitu, itu yang diharapkan publik para pemilih begitu ya kepada seorang presiden atau pemimpinnya yang ada begitu. Dan ya selebihnya tentu kita serahkan kepada situasi yang ada begitu, karena itu merupakan sesuatu yang sifatnya lebih personal begitu ya, ada pertimbangan-pertimbangan lain, ada situasi lain yang menjadi, tapi sekali lagi kita berharap Republik Indonesia akan mendapatkan terbaik baik saja dari sisi program pemerintahannya ataupun juga dari sisi misalnya pemimpin-pemimpinnya begitu, sehingga menjadi semangat untuk kita maju menuju Indonesia yang lebih baik lagi gitu ya, menuju Indonesia emas misalnya 2045 nanti, Bung Meldi. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.